Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Suryafatila Patoza, NIM 110121032. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja tugas saya, yaitu tugas week 4 dan 5, matriks dan ruang vektor nomor 2. Nomor 2 ini berbunyi tentang menggunakan konsep arus hukum Kirchhoff pada rangkaian listrik yang di bawah ini. Carilah arus I1, I2, dan I3 dengan memanfaatkan solusi SPL menggunakan OBE. Nah, sebelum kita masuk ke matriks atau operasi atau OBE-nya, kita mencari dulu nilai-nilai yang ada di rangkaian ini. Bisa dilihat bahwa ini merupakan rangkaian loop. Terdapat dua rangkaian loopnya, yaitu rangkaian loop kiri dan loop kanan. Nah, kita akan menggunakan, karena tadi katanya menggunakan hukum Kirchhoff, maka kita akan menggunakan yaitu sigma I sama dengan 0, di mana I-nya itu sesuai dengan rangkaian ini yaitu I1, I2, dan I3 sama dengan 0. Kita akan menggunakan ini nanti sebagai persamaan ketiga. Rumus yang digunakan untuk mencari arus rangkaian tertutup yaitu sigma epsilon, atau epsilon ini merupakan satu daya ditambah sigma I dikali R. Nah, sebelum menentukan persamaan 1 dan 2, 3-nya, kita cari dulu arus-arusnya, nilai-nilai pada rangkaiannya. Nah, kita akan cari pada rangkaian loop kiri. Saya akan mengarahkan arus listriknya itu dari kanan ke kiri, di mana nanti loopnya seperti kotak ini, mengikuti arah looping kotak ini. Jadi karena dari kanan ke kiri, berarti sisi catu daya yang terkena arus di luarnya itu sisi negatif, di mana nanti kita akan menulis di sini sigma epsilonnya itu atau catu dayanya itu negatif 50. Nah, setelah itu kita dapat melihat I1 dia telah melewati resistor. Saya tulis ini aja R1. Dia resistor 1 itu dia memiliki besaran hambatan 5 ohm. Setelah melalui arus 1, dia akan turun ke bawah sini dan menjadi I3 atau arus ketiga. Arus ketiga ini akan melalui R3. R3 ini memiliki besaran hambatan yaitu 20 ohm. Maka kita tulis di sini I1 tadi dikali 5 dan ditambah karena sigma ditambah I3 kali 20 agar membentuk suatu persamaan. Kita akan membuatnya seperti ini. Tentu 5i ditambah 20 I3 sama dengan 50. Nah, ini bisa disederhanakan agar lebih mudah dalam penghitungan vektornya nanti, perhitungan matriksnya nanti. Kita bisa bagi 5, jadi I1 tambah 4 I3 sama dengan 10. Ini persamaan 1. Nah, untuk persamaan kedua itu pada loop di sebelah kanan. Loop sebelah kanan ini karena loop sebelah kiri tadi arahnya dari kanan ke kiri. Nah, maka loop di sebelah kanan itu kita membuat arahnya dari kiri ke kanan karena harus berlawanan arah dengan arus sebelah kiri. Nah, karena dari kiri ke kanan dan berarti arusnya bertemu dengan sisi positif dari catu dayanya. Maka ini kita tulis saja 30, catu daya atau epsilon ini kita tulis saja 30. Pada arus keduanya itu dia melalui R2, resistor kedua yang besarnya 10 ohm. Nah, maka ditulis di sini I2-nya dikali 10. Ditambah I3 sama tadi, karena sama-sama melalui I3, yang dilalui 20 ohm. Jadi I3 melalui 20 ohm, jadi kita tulis I3 dikali 20. Jadi kita dapat menulis persamaannya seperti ini, 10 dikali I2 tambah 20 kali I3 sama dengan negatif 30. Nah, ini bisa disederhanakan, dibagi 10, jadi I2 tambah 2 I3 sama dengan negatif 3. Nah, agar matriks yang kita gunakan itu menjadi matriks persegi, kita akan memasukkan hukum Kirchhoff ini atau persamaan hukum Kirchhoff ini untuk mewakili persamaan ketiga. Nah, berikutnya kita akan misalkan permisalan ini untuk memudahkan saja. Bisa juga nggak pakai, tapi lebih memudahkan untuk dimisalkan misalnya
X itu sama dengan dimisalkan jadi arus pertama itu dimisalkan X, arus kedua atau I2 dimisalkan Y, dan arus ketiga dimisalkan Z. Kita dapat menulis persamaannya seperti berikut. Jadi persamaan pertama itu 1X. 1X itu berarti ini ada I1, berarti ini nggak tertulis 1 tapi ada 1. Jadi I1 itu dimisalkan X, jadi 1X tambah 0Y. 0Y itu karena pada persamaan pertama itu tidak ada variabel I2. Makanya kita menyatakan Y-nya itu atau I2-nya itu sama dengan 0 dan ditambah 4Z atau 4 I3, 4 arus ketiga sama dengan 10. Sama dengan persamaan kedua itu 0x karena tidak ada I1 pada persamaan kedua, 1y tambah 2z sama dengan negatif 3. Nah, pada persamaan ketiga itu kita masukkan saja I1x tambah 1y tambah 1z. Karena ini ada I1, I2 dan I3-nya sama dengan 0. Nah, kita masuk ke OBE atau operasi SPL menggunakan OBE. OBE kita akan mencari OBE terreduksi dari matriks yang sebelah kiri ini. Ini di matriks sebelah kanan yang ini akan dipindahkan ke dekat matriks sebelah kiri karena agar kelihatan bahwa akan dipengaruhi oleh OBE. Nah, berikut operasinya. Nah, yang pertama itu negatif 1B1 tambah B3. Nah, apa artinya ini? Berarti baris pertama itu dikali negatif 1. Semua baris pertama negatif 1, bahkan konstanta yang ada di sini dikali negatif 1 juga, baru ditambahkan ke B3. Nah, berarti negatif 1 ditambah 1 hasilnya 0. 0 ditambah negatif 0 karena nggak ada negatif 0 tetap 0, ditambah 1 jadi tetap 1. Negatif 4 ditambahkan 1 berarti negatif 3. Tadi kan terpengaruh oleh OBE, maka ini juga dikalikan negatif 1 baru ditambahkan 0. Itu negatif 10. Berikutnya itu negatif B2 ditambah B3. Negatif B2 ini berarti kita mengalihkan negatif 1 ke baris kedua, yaitu tadi 1 dan 2. Jadi negatif 1 kali 1 negatif 1, negatif 2 dikali negatif 1 berarti negatif 1 dikali 2 berarti negatif 2, dan negatif 3 dikali negatif 1 berarti 3. Ditambahkan B3. Nah, hasilnya ini. Jadi tadi ini negatif 1 ditambah 1 jadi 0. Negatif 1 dikali 2 negatif 2 ditambahkan negatif 3 berarti negatif 5. Dan negatif 3 itu karena dikali negatif 1 jadi positif 3 ditambahkan negatif 10 menjadi negatif 7. Agar angka baris ketiga kolom ketiga ini menjadi 1. Jadi saya itu mengalihkan negatif 1/5 ke baris ketiga. Jadi hasilnya itu di sini menjadi 1, dan di sininya karena dikalikan negatif 1/5, 7 dikali negatif 1/5 menjadi 7/5. Berikutnya itu negatif 2B2 tambah B1. Berarti baris kedua dikali negatif 2 ditambahkan ke B1. Nih. Nah, tadi ya. Negatif 2 kali 1 berarti negatif 2 ditambahkan 0 jadi negatif 2 di sini. Negatif 2 dikali 2 berarti negatif 4 ditambahkan 4 jadi 0. Sama terpengaruh juga pada konstantanya, berarti negatif 2 dikali negatif 3, 6 ditambahkan 10 jadi 16. Berikutnya itu negatif B3, negatif 2 dikali B3 tambah B2. Negatif 2B3 berarti baris ketiga dikali negatif 2 ditambah B2. Negatif 2 dikali 1 berarti negatif 2 ditambah 2, 0. Jadi hasilnya 0. Berikutnya ini berarti negatif 2 dikali 7/5. Nah, negatif 2 dikali 7/5 itu negatif 14/5 ditambahkan negatif 3 disamakan penyebut lalu dijumlahkan, hasilnya itu negatif 29/5. Setelah itu lakukan operasi berikutnya itu 2B2 ditambah B1 berarti
eh, 2 dikali 1 karena satu-satunya angka sisa 1 ada 1 utama di sini, dikali 2 berarti 2 ditambah negatif 2 berarti jadi 0. Nah, pada konstantanya juga terpengaruh. Pada baris kedua itu konstantanya 2 dikali negatif 29 per 5 berarti negatif 58 per 5 ditambah B1. Nah, disamakan penyebut lalu dijumlahkan, hasilnya 22 per 5. Nah, karena ini telah menjadi OBE terreduksi atau MMB terreduksi, maka sudah dapat ditentukan hasilnya sesuai ini adalah X, ini adalah Y, dan ini Z. Nah, berarti tadi X itu sama dengan I1, Y itu sama dengan I2, dan Z itu sama dengan I3. Nah, kita bisa tuliskan, mana tadi? Iya. Jadi I1-nya itu sama dengan 22 per 5, atau kita dapat bagikan menjadi 4,4 ampere. I2-nya itu negatif 29 per 5 sama dengan atau negatif 5,8 ampere. Dan arus ketiganya itu 7 per 5 sama dengan 1,4 ampere. Nah, ini hasilnya semua. Hasil setiap arus yang dilalui. Baik, sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.